Muhammad Rika Sulaiman, absen 6. Saya Muhammad Imam 10, absen 24. Saya Zandra Batarisi, absen 36. Saya Syafiana Esa Azara, absen 34. Saya Mutiara Nabila Syariza, absen 27. Saya Dinda Mulina Pratiwi, absen 9. Bahan-bahan mie Aceh: mie kuning basah 1 kg, ayam 250 gram, emping 1 bungkus, daun bawang, minyak goreng, sejumput garam, sejumput gula, seperempat cabai merah, seperempat bawang merah, seperempat bawang putih, setengah bungkus penyedap makanan, 1 bungkus jinten, 1 bungkus saus tiram, kecap manis, dan saus tambal. Bahan-bahan acar: 2 sendok cuka makan, 1 buah mentimun, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit, gula 2 sendok makan. Bahan-bahan es teh: teh bubuk, air hangat 150 ml, air biasa 50 ml, gula 2 sendok makan, es batu. Alat-alat: wajan, panci, mangkuk, piring, sutil atau spatula, saringan untuk merebus, pisau, cobek, gelas, kompor, packing, sendok plastik, wadah mie Aceh, sedotan plastik, gelas plastik, penutup gelas plastik. Satu, membuat mie Aceh Darussalam. Langkah pertama, mengupas bawang dari kulitnya. Langkah kedua, mengulek bawang merah dan putih dengan cobek. Langkah ketiga, merebus mie kuning sebelum diolah. And then, tiriskan mie-nya. Berikutnya, tumis mie beserta kecap, penyedap rasa, dan minyak goreng. Kemudian, rebuslah 250 gram ayam yang telah dipisahkan tadi. Suwir-suwir ayam yang telah direbus dan dipisahkan dari tulangnya. Selesai menyuwir ayam, kita lanjutkan dengan mengulek cabai dan kunyit dengan cobek. Tumis bawang, kunyit, dan cabai yang telah diulek dengan minyak. Tambahkan 2 butir telur ke dalam tumisan bawang dan cabai. Aduh. Masukkan air kaldu rebusan ayam ke dalam tumisan tadi. Taburkan suiran ayam ke dalam tumisan. Tambahkan garam, kecap, saus sambal, dan saus tiram. Masukkan mie yang telah diolah dan ditumis ke dalam tumisan bumbu. Terakhir, taburkan daun bawang dan kecambah sebagai pelengkap. Pertama, kita harus memotong timun, bawang merah, dan cabai, tomat untuk plating. Ini timun yang telah dipotong ya. Lalu, tambahkan dengan bawang merah dan cabai yang sudah dipotong juga. Taburkan gula dan berikan cuka pada potongan timun, bawang merah, dan cabai tadi. Acarnya telah jadi. 3. Menggoreng emping. Sebagai pelengkap mie, kita goreng emping terlebih dahulu.
karena empingnya telah matang. 4. Plating dan packing mie Aceh. Ini dia, mie Acehnya telah jadi. Kita hanya perlu menambahkan emping, acar, serta tomat yang telah kita potong. Lima, membuat es teh Mas Bro. Pertama, tambahkan gula sebanyak 2 sendok makan ke dalam cup. Seduh teh dengan air hangat. Beri es batu ke dalam cup teh tadi. Es teh Mas Bro siap disajikan. 6. Hasil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 atau kelompok di Aceh Darussalam. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil mind mapping kami mengenai materi wirausaha. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ayu. Perkenalkan, nama saya Adi Madrika Sulaiman. Saya Mutiara Nabi Syarisa. Saya Sandra Matarisi. Saya Syafira Nesa Sarah. Saya Dinda Maulina Pratiwi. Saya Muhammad Imam Busuro. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan sebelum kita melakukan kegiatan wirausaha, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi wirausaha tersebut. Yang pertama, definisi wirausaha akan dibacakan oleh Dinda. Definisi wirausaha secara etimologi berbahasa, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, berani dan berbudi luhur. Usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah orang yang berjuang melakukan perbuatan dan mencapai sebuah tujuan. Setelah mengetahui definisi wirausaha, kita harus mengetahui definisi dari kewirausahaan. Definisi kewirausahaan akan dibaca oleh Dinda. Definisi kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap mental seorang yang memiliki kreativitas, daya guna, dan aktif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan unik sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, kewirausahaan juga memiliki proses dinamis dalam menciptakan sesuatu dan disertai tenggang waktu, sumber daya, modal, dan risiko. Ketiga, konsep kewirausahaan akan dibaca oleh Mutiara. Satu, pemikiran analitik sangat berkaitan dengan kecepatan dan kemampuan belajar dengan cepat terhadap perubahan baru. 2, daya tahan. Kemampuan seorang wirausahaan itu tetap bisa bertahan dalam situasi dan kondisi yang sulit. Awasi botol. 3, kecepatan. Kewirausahaan sangat berkaitan dengan kecepatan dalam berinovasi untuk
perbaikan dan menjawab tantangan pasar. Dengan begitu, sebuah bisnis dapat maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. 4. Kelenturan. Kemampuan seorang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya agar bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk menghasilkan semua dan yang bermanfaat. 5. Kekuatan. Kemampuan kondisi fisik manusia sangat krusial dalam kegiatan kewirausahaan karena dapat meningkatkan fungsi dari kelincahan, kecepatan dan ketepatan. Kelima, hakikat kewirausahaan akan dibacakan oleh saya. Hakikat kewirausahaan terdiri dari kreativitas, yang artinya berpikir mengenai inovasi yang baru. Dalam inovasi, kita melakukan sesuatu yang baru. Keenam, karakteristik wirausaha akan dibacakan oleh saya. Karakteristik wirausaha terdiri dari berani menanggung risiko, berorientasi pada tugas dan hasil, memiliki jiwa kepemimpinan, jujur dan tekun, berorientasi ke masa depan, percaya diri, kreatif dan inovatif, serta komitmen tinggi dan pantang menyerah. Ketujuh, kegiatan wirausaha akan dibacakan oleh Aida. Kegiatan wirausaha dibagi menjadi 3. Tahap pertama, 1. Pembentukan organisasi dan pembagian tugas. 2. Menetapkan target dan strategi. 3. Membaca jadwal kegiatan. 4. Menetapkan biaya produksi, harga jual, pembiayaan, dan alur keuangan. Tahap kedua, 1. Melakukan produksi. 2. Melakukan quality control. 3. Melakukan pengemasan. 4. Melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Tahap ketiga, 1. Evaluasi kinerja dan keuangan. 2. Penyusunan laporan evaluasi. Kedelapan, faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha akan dibacakan oleh Zahira. Faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. 1. Memiliki perencanaan yang matang termasuk adanya plan B. 2. Terdapat visi, misi, dan tujuan yang jelas serta terukur. 3. Adanya komitmen yang tinggi dan dalam meraih tujuan bisnisnya. 4. Memiliki modal yang cukup untuk diinvestasikan. 5. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dengan menggunakan teknologi. 6. Kompetensi SDM dan lainnya. 7. Senantiasa berinovasi dalam meningkatkan nilai tambah produknya. 8. Memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidang usaha tersebut. 9. Memiliki passion yang tinggi terhadap apa yang diusahakannya. 10. Dudukan dari sarana dan prasarana yang memadai. Terakhir, faktor-faktor penyebab kegagalan dari wirausaha akan dibacakan oleh Ibu. Faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. 1. Kurang atau bahkan tidak memiliki keterampilan dalam hal manajerial. 2. Kurangnya pengalaman dalam hal bisnis atau wirausaha. 3. Tidak mampu mengolah keuangan dengan baik. 4. Kurang matangnya perencanaan atau bahkan gagal dalam merencanakan. 5. Lokasi bisnis yang kurang strategis. 6. Kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha atau berbisnis. 7. Kurangnya pengawasan terhadap proses atau sumber daya yang ada. 8. Tidak mampu melihat serta memanfaatkan peluang yang ada. 9. Ketidakmampuan melakukan perubahan atau transisi dalam bisnisnya. Dan yang terakhir, kurangnya kompetensi dalam sumber daya manusia. Baiklah, setelah apa yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Kak. Kita di tahap 3 tadi yang di tahap 3 tadi kan promosi. Apakah strategi promosi kalian untuk kalian dan apabila promosi itu gagal, apakah ada rencana lain? Terima kasih Fani. いつか夢見たあの日が胸の中で響いているよ、凍ってた時が溶けて今流れてたどり着いた Today
Nope.